Dama, minasan no Nihongo no Sensei, Chiyo Sensei desu. Hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran gampang ya, Enusan Dokkai Nyumon ya. Nah, kita akan masuk ke bagian step pertama mengenai gampangnya. Untuk step kedua dan ketiga, mau sekali karena itu berbayar, kalian urus sendiri dengan tim Riki ya. Sensei tugasnya cuma ngajar doang. Nah, kita kan udah pernah bahas di nomor 1 sama nomor 2 kan ya. Hari ini kita bakal lanjut ke bagian keterangan. Kalau kalian udah bisa sampai nomor 3, kalian tuh udah bisa memahami satu kalimat, dua kalimat ya. 1 sampai 2 kalimat kalian sudah bisa memahami dengan perfect ya. Nah, keterangan ini sangat penting dan sangat sekali muncul di ujian Dokkai ya. Atau enggak, Bunpo ini juga terbantu banget menurut Sensei ya. Sekarang kita bahas, misalkan ada topik Tanaka-san wa ima tikutoku wo miteiru. Berarti kalau misalnya dulu kita belajar adalah Tanaka-san wa adalah subjek, miteiru itu adalah melihat ya. Berarti melihat si TikTok. Oke, ini kita tahu ya. Nah, melihat TikTok di sini itu adalah keterangannya ya. Lihat apa? Ngelihat TikTok. Nah, kalau kita lanjutkan di sini ya. Gakko yasunderu Tanaka-san wa tikutoku wo miteiru. Yang manakah keterangannya? Yes, jawabannya itu adalah si Gakko yasunderu. Ya, berarti si Tanaka-san yang sedang libur dari sekolah. Ngapain? Dia itu ngelihat si TikTok. Jadi keterangannya ada 2 teman-teman ya. Tuh, oke. Nah, kalau kalian bisa 2 keterangan ini akan membantu banget di ujian Dokkai. Karena biasanya anak kalimat itu kelemahan kita. Ya, kalau bisa tahu nih banget, sangat membantu di soal Bunpo bintang. Oke, ini sangat membantu banget. Oke. Terus kalau tahu keterangan seperti tengah-tengah, itu bakal membantu kita untuk bisa membaca cepat. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya, coba lagi ya. Terus habis itu misalkan ada nih, ada Cinta Jauh Cafe di sini. Siapa yang pernah ke Cinta Jauh Cafe? Saya sudah berkali-kali ya. Nah, misalkan ada Putra Sensei wa tabeteiru. Oke. Berarti sedang makan dong. Putra-san wa ie no chikaku ni aru mise de tabeteiru. Yang manakah keterangannya? Coba dipikirkan. Yes, kotae wa kore desu. Ie no chikaku ni aru mise de tabeteiru. Yang ini teman-teman ya. Nah, berarti kita bisa tahu ini adalah subjek karena ada wa sebelumnya. Terus tabeteiru itu adalah makan. Jadi kalau kalian pas ujian membaca cepat, makan. Oh, Putra Sensei. Berarti Putra Sensei makan apa? Makan di mana? Makan di toko yang dekat rumahnya. Makan apa? Makan nasi goreng. Bisa kalian bikin kalimat sepanjang-panjangnya. Itulah kalau misalkan mau cepat atau jago kaiwa, bisa untuk memahami polanya ya. Terus ya, jadi fungsi dari keterangannya itu apa? Hoka no bun wo kuwashiku setsumei suru mono desu. Yang berarti adalah memberikan penjelasan lebih ya. Fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan seperti donna, dokode, dono yoni. Oke, yang berarti seperti apa, di mana, seperti apa, dan lainnya. Itu banyak banget, sering banget muncul di ujian Dokkai. Nah, lanjut ya. Chisana kodomo ga koen de genki ni asondeiru. Nah, kalau misalkan dulu kita belajar, subjek predikatnya adalah sebelum ga, berarti adalah kodomo. Terus habis itu ada asondeiru, berarti main ya. Kalau kalian mau pintar kan juga boleh. Oh, ada main. Siapakah yang main? Taman, kecil atau anak? Ya, anak pastikan ya. Tuh, kalian bisa langsung tahu subjek sama predikatnya. Jadi kalau misalkan di poinnya adalah kodomo sama asobu. Pertanyaannya adalah donna kodomo desu ka? Chisana kodomo desu. Kalau misalkan asobu di sini pertanyaan adalah doko de asondeimasu ka? Hai, koen de asondeimasu. Kalau pertanyaannya adalah dono yoni asondeimasu ka? Genki ni asondeimasu. Gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah fungsi dari si keterangannya. Nah, kalau pertanyaan itu adalah mengenai dono yoni asondeimasu ka? Jawabannya adalah genki ni asondeiru, asondeimasu ya. Nah, berarti kuncinya teman-teman ya, coba kita sangkut pautkan dengan yang ini ya. Watashi ga umareta furusato wa ringo no mesanchi desu. Oke. Hai, kalau gitu teman-teman ya, meskipun gambarnya Momo di sini Ringo, jangan bingung ya. Oke, mesanchi desu ini adalah kata kerja karena sebelum kalimat. Tempat terkenal ya. Yang mana teman-teman? Tempat berarti adalah ya, subjek itu furusato ya, bukan watashi, jangan sampai salah. Keterangannya berarti teman-teman ya. Nih, subjek predikat sudah dapat, keterangannya apa? Oke.
Nih, kita bisa isi ya, watashi ga umareta furusato. Tempatnya yang mana? Tempat saya lahir ya. Terus, apa yang terkenal di Mesanjinya? Ringo ga yume desu gitu loh. Contoh lagi ya, kore wa motomo omoshiroi sakuhin no hitotsu desu. Yang mana subjek predikat? Yes ya, sebelum titik hitotsu desu berarti adalah kore wa. Nah, donna, do, ya misalkan pertanyaan dalam mengenai bagaimana, ya. Donna sakuhin desu ka? Yes, kita bisa isi dengan omoshiroi sakuhin no hitotsu desu ya. Berarti yang paling menarik menurut dia ya. Oke. Lanjut lagi, misalkan ada ane wa ie no souji o tetsudai, watashi wa heya de game wo suru. Berarti ada dua kalimat, oke. Subjek predikat pertama yang mana? Dibaca yuk, yang mana? Ya, sebelum wa sama sebelum titik atau koma berarti si ane sama si tetsudai teman-teman ya. Oke. Terus kalau di sini yang mana? Sebelum wa berarti adalah watashi sama game suru. Berarti kalau secara logika kita baca cepat. Kakak bantu bersih-bersih. Saya main game. Nah, pertanyaannya adalah nani o ya. Nani o tesudai masta ka? Coba adalah ie no souji o tesudai masta. Terus watashi wa watashi to kaete arimasu ga doko de game wo shite imasu ka? Hai, heya de game wo shite imasu gitu. Lanjut lagi, berikutnya ada sora o okina tori ga yukkuri to tondeiru. Ya, cara cepat ya, kalau selesai biasa bukan baca dari subjek dulu. Selesai itu biasa baca dari predikat, oke? Tondeiru terbang ya, berarti subjeknya apa? Logika, nggak mungkin. Langit nggak mungkin besar, berarti adalah si burung ya. Tori tondeiru. Oke. Misalkan pertanyaannya ya, doko de tori ga tondeimasu ka? Sora ya, berarti coba adalah sora de sora o tori ga yukkuri tondeimasu. Oke. Donna tori desu ka? Okina tori desu ya. Dono yoni tondeimasu ka? Yukkuri to tondeimasu. Oke. Dengan tahu ini aja tambah keterangan perfect, kalian tuh udah bisa mengetahui satu kalimat full. Hai, lanjut lagi ya. Otoko no ko wa naki nagara hashiru onna no ko o oi kaketa. Oi kaketa itu artinya adalah mengejar teman-teman ya. Kalau nggak tahu dicatat N3 muncul. Oke. Sip, kalau gitu yang mana subjek predikat saya nggak bantu. Ayo, gimana? Sebelum wa, pintar. Berarti yes ya, otoko no ko naki nagara oi kaketa. Ini adalah dua teman-teman ya, soda nagara ya. Sip. Oke. Nah, keterangannya berarti teman-teman ya, siapa yang dikejar? Berarti adalah hashiru nano ko oi kake masta gitu. Berarti laki-laki itu sambil menangis mengejar perempuan yang sedang berlari, anjay. Oke, lanjut lagi ya. Saikin Ainu-san wo benkyou shite iru gaikokujin ga fuete iru. Yang mana subjek predikatnya? Coba logika. Apa subjek tuh? Wa, ga, mo. Oke, predikat dari bagian akhir. Berarti sini teman-teman ya. Nih, gaikokujin ga fuete iru. Berarti jumlah orang luar negeri itu meningkat. Ya, dono yona gaikokujin desu ka? N-san wo benkyou shite iru gaikokujin ga fuete iru. Berarti jumlah orang luar negeri yang meningkat itu adalah jumlah orang luar negeri yang sedang belajar N3 kira-kira ini ya. Lanjut. Sore de watashi mo gaikokujin ni nihongo o oshieru borantia wo hajimeta. Predikatnya adalah hajimeta sebelum titik. Siapa yang memulai? Ada watashi gaikokujin nihongo. Yang mana? Yes ya, watashi mo berarti di sini saya ya, bukan gaikokujinnya ya. Nah, dare ni ya, borantia o hajimete imasu ka? Gaikokujin ni nihongo o oshieru borantia o hajimemashita. Gitu teman-teman ya. Dengan itu kalian udah perfect, harusnya udah bisa baca kalimatnya langsung, tahu artinya. Lanjut lagi ya. Nihon e ryugaku shita toki, shinsetsu na senpai ni iro-iro na basho o annai shite itadaita. Ano hito ga ita kara watashi wa nihongo ga suki ni natta no da. Oke, yang pertama ya, berarti kita bisa isi subjek predikatnya adalah predikat sebelum titik, berarti adalah annai shite ita. Siapa? Nah ya, berarti si senpainya itu yang mengantarkan kita ya. Tapi ini cerita apa? Ya, ceritanya adalah watashi wa teman-teman ya. Berarti subjeknya itu adalah watashi wa anna shite itadaita. Berarti saya
beritahu, diantar, diberitahu ya. Nah, terus pertanyaan adalah itsu desu ka ryugaku shita toki? Dare ni desu ka? Senpai ni. Dono you na senpai desu ka? Shinsetsu na senpai. Nani yo desu ka? Iroiro na basho o ane shite itarakimashita. Perfect kan? Nah, terus misalkan ada hito ga ita kara watashi wa nihongo ga suki ni natta no da. Nah, berarti di sini ya, siapa yang menjadi suka dengan Jepang? Watashi gitu ya. Nah, siapa berkat siapa? Berkat si senpainya. Nah, jadi teman-teman nanti soal ujian itu juga ada hito. To kaite aru ga dare no koto desu ka? Langsung senpai. Gitu deh. Gampang ya teman-teman ya. Hai, jadi sesi random terakhir ya, keterangan itu jadi intinya apa? Untuk memberikan penjelasan lebih, biasanya untuk menjawab soal-soal yang ada dona, dokode, sama dono yoni. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalkan pas ujian doke kalian ragu dan cemas, pakai cara sensi atau subjek predikat. Kalau pertanyaannya itu adalah mengenai keterangan lebih lanjut, tinggal baca tengah-tengahnya doang biasanya, ya. Hai, minasan, kita step 1 udah selesai, step 2, step 3 nanti kalian silakan ya ikuti kontennya berikutnya. Nah, kita udah sampai dengan nomor 3, berikutnya kita bakal lanjut ke nomor 4, yaitu adalah mengenai penghubung ya. Kalau 1-3 kita sudah sampai mengenai kalimat, penghubung ini adalah membuat kalian tuh makin pro, dan ini penting buat teman-teman yang pengen jago kaiwa ya. Kalau kalian mau pintar kaiwa, penghubung kalau nggak bisa percuma. Karena ini sangat penting dalam kaiwa, dan nanti pas dokai pun kalian bakal tahu pola-polanya ya. Saya bilang kayak ini sangat-sangat penting. Hai, minasan, otsukaresama desu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya doakan semoga video ini bisa membantu kalian semua ya. Bye-bye.